Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadira Salsabila. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Pemasaran, kelas 2 MPB, nomor presensi 25. Pada kesempatan kali ini, saya pada mata kuliah Supervisi Penjualan menjadi sales supervisor yang akan menjelaskan beberapa materi tentang aktivitas follow up. Untuk itu, mari kita simak baik-baik ya. Yang pertama ada pengertian dari follow up. Follow up menurut bahasa Indonesia memiliki arti tindak lanjut. Tindak lanjut yang dimaksud adalah tindak lanjut suatu langkah yang diambil dan dilakukan setelah mempromosikan suatu produk, bisa berupa barang ataupun jasa. Perkenalan produk berupa barang atau jasa yang ditawarkan kepada orang lain akan dilanjutkan dengan adanya tindak lanjut dari orang lain tersebut. Aktivitas tindak lanjut inilah yang dinamakan follow up. Sebenarnya suatu tindak lanjut dapat dilakukan dengan cara yang simpel ataupun sederhana. Untuk memancing respon dari pihak pembeli atau klien mengenai produknya terhadap penawaran yang telah salesperson tawarkan, para salesperson bisa menanyakan langsung mengenai produk yang telah ditawarkan kepada pembeli atau klien. Dengan menghubungi kembali para pihak klien dan pihak konsumen, maka para salesperson bisa memastikan respon dari mereka. Maka pengertian dari follow up itu sendiri adalah sebuah cara yang bisa membantu memantau perkembangan perusahaan, memastikan laju pemasaran, hingga bentuk penanganan pertama jika terjadi masalah dalam bisnis. Tindak lanjut ini tentu sangat diperlukan bagi dunia bisnis agar penjualan produk yang ditawarkan bisa mencapai target dan tepat sasaran. Sebab pada dasarnya semua perusahaan pasti menginginkan profit yang besar bagi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, bukan merupakan hal yang salah bila salesperson menanyakan kembali respon dari pihak konsumen atau klien Anda. Dengan demikian, maka Anda bisa menanyakan jawaban atau tanggapan dari mereka mengenai peluang penjualan produk yang telah ditawarkan. Follow up pada dasarnya akan membantu Anda dalam menjalankan bisnis pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari aktivitas follow up tersebut. Yang pertama, memastikan konsumen mendapat informasi terbaru mengenai produk. Yang kedua, mengetahui respon konsumen apakah puas atau tidak mengenai produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mencari prospek di langkah selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa langkah melakukan follow up. Yang pertama yakni telepon. Telepon bisa menjadi suatu alat komunikasi yang efektif dan efisien sehingga bisa digunakan untuk menanyakan respon klien dan konsumen. Hingga saat ini, telepon masih saja menjadi suatu benda yang dapat digunakan untuk mempertahankan kelangsungan komunikasi. Dengan menelpon klien atau konsumen Anda, maka Anda bisa menanyakan respon dari klien dan konsumen Anda secara langsung.
pada zaman sekarang ini hampir semua orang melakukan komunikasi dua arah dengan menggunakan telepon seluler. Namun tetap saja hal ini berarti bahwa Anda telah menggunakan telepon untuk melakukan komunikasi. Telepon dalam hal ini digunakan untuk mengembangkan dunia bisnis. Kemudian yang kedua ada SMS. Tidak hanya telepon saja, tetapi Anda juga bisa menanyakan respon klien dan konsumen Anda melalui SMS. SMS sendiri merupakan layanan dari telepon seluler yang bisa digunakan untuk menunjang komunikasi Anda. Dengan saling mengirim SMS, maka Anda dan klien Anda bisa saling mengirim pesan sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun pada saat ini tampaknya SMS sudah sering diabaikan. Banyak orang yang saat ini menggunakan layanan chat daripada SMS. Chat sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan SMS. Hanya saja chat bisa dilakukan bila Anda tersambung ke jaringan internet. Ada banyak layanan yang ditawarkan pada Anda sekalian untuk bisa melakukan chat dengan klien dan konsumen. Bahkan ada beberapa fitur chat yang juga menawarkan adanya fitur voice record ataupun fitur video call. Tampaknya kemajuan zaman sekarang memberikan dampak hingga sampai ke dalam aspek telekomunikasi. Semua hal ini tentunya mempermudah kita sebagai salesperson atau supervisor dalam melakukan aktivitas follow up. Kemudian yang ketiga ada email. Sama halnya dengan chat, tampaknya para salesperson Anda ya juga bisa saling berkirim pesan melalui email. Email sendiri merupakan suatu surat elektronik yang dapat menghubungkan Anda dengan orang lain. Anda dapat saling berkirim pesan dengan menggunakan suara elektronik. Namun kehadiran email ini tampaknya tidak sepopuler fitur chat yang bisa diakses melalui internet. Tidak banyak orang yang selalu memperhatikan email sehingga ia tidak tahu jika ada pesan yang masuk ke email mereka. Namun bagaimanapun juga, email dinilai sebagai fasilitas yang tepat untuk mengirimkan pesan pada orang lain. Terlebih lagi bila Anda merupakan bagian dari suatu perusahaan yang ingin mempromosikan suatu produk. Anda bisa menawarkan produk perusahaan dengan mengirimkan informasi dan brosur melalui email dan lainnya. Dan perbedaan antara email dan SMS ini sangat signifikan, yaitu email ini lebih ke arah formal communication dibandingkan dengan SMS atau layanan chat yang bisa terhubung ke jaringan internet. Dan itu lebih ke semi-informal. Kemudian yang keempat, pertemuan tatap muka atau pertemuan langsung. Bertemu klien dan konsumen secara langsung merupakan hal yang paling efektif untuk melakukan follow up. Sebab pada dasarnya berkunjung atau bertemu secara langsung bisa membuat Anda bertatap muka dengan klien atau pembeli. Nuansa pertemuan juga bisa mendukung proses pembicaraan antara Anda dengan klien dan konsumen. Biasanya tindak lanjut akan dilakukan setelah adanya penawaran produk di depan umum. Atau mungkin saja penawaran produk dilakukan melalui tatap muka sehingga informasi mengenai produk bisa dijelaskan secara lebih rinci. Melalui pertemuan langsung inilah, maka pembicaraan dapat dilakukan dengan lebih santai sehingga suasana bisa menjadi lebih akrab.
Selanjutnya ada strategi dari follow up. Yang pertama, membuat jadwal dengan klien dan konsumen yang tepat. Kemudian yang kedua, membuat skala prioritas. Yang ketiga, menggunakan CLV atau Customer Lifetime Value. Yang keempat, menerapkan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, dari penjelasan saya tadi, bisa dilihat bahwa arti follow up dalam bisnis termasuk cukup penting, tujuan dan manfaatnya. Sama pentingnya dalam memastikan sistem keuangan perusahaan yang lebih terpadu, lebih efektif, dan efisien. Sekian presentasi dari saya tentang materi aktivitas follow up untuk salesperson. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.